Wakil Rektor 4 Universitas Terbuka, disilahkan. Coba menyapa dengan Yahowu Lalu. Yahowu Lalu. Perkenalkan, saya Rahmat Sudiman, Wakil Rektor 4 Universitas Terbuka dari Jakarta. Bersama saya hadir Direktur UT Medan, Ibu Safidin, kemudian ada Pak Juli dan mereka. Kita di tempat yang sangat luar biasa ini, jadi ini adalah semua adalah tingkat Tuhan. Saya ingin memberitahu bahwa tujuan kami ke sini, tujuan kami dari UT datang ke Nias Barat itu untuk menindaklanjuti kunjungan Bapak Wakil Bupati ke UT Pusat beberapa waktu yang lalu mengenai keadaan di Nias Barat dikaitkan dengan visi misi beliau. Nah, setelah kita berdiskusi, ada kesamaan visi antara Universitas Terbuka dengan Pemda Kabupaten Nias Barat. Bu. Tangan semua. Banyak banget. Jadi barangkali di sini juga pernah ada di kesini adalah untuk mendekatkan layanan Universitas Terbuka kepada masyarakat Nias Barat pada khususnya dan Nias Kepulauan pada umumnya. Jadi tadi kami sudah bertemu dengan Pak Wakil Bupati. Rencananya kami akan mendirikan sentra layanan Universitas Terbuka. Tadi lokasinya itu ada di sekolah Simeasi, itu dulu ada posyandu, itu akan kita sulap menjadi kantor sentral layanan Terbuka. Sebagai sepintas saya sebagai narasumber, dan setelah itu nanti saya mengatakan bahwa kepala sekolah itu adalah penentu berjalan tidak berjalannya suatu proses belajar mengajar di sekolah. Ini yang kami banggakan juga ada di kami dari Indonesia Mengajar. Ini kita dapat jatah dari Indonesia. Silakan buat itu. Ya, kepala sekolah memiliki peran ya, yang sangat vital bagi perjalanan ya, pembelajaran di kelas. Kepala sekolah itu menjadi manajer di sekolah. Tugas manajer itu pertama memastikan perencanaan proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu kepala sekolah di tangan Bapak ya, mengenai perencanaan proses belajar mengajar. Yang kedua adalah Bapak Ibu wajib punya kemampuan mengorganisir. Kita tahu bahwa yang namanya tenaga kependidikan ada guru, ada tenaga perpustakaan dan sebagainya dan sebagainya. Bapak mesti mampu mengorganisir, membagi tugas mereka. Ketiga adalah menjadi seorang yang bisa menjadi motivator, mengarahkan. Bapak Ibu wajib hukumnya, Bapak mencoba mensupport gurunya, tenaga kependidikan lainnya, berikan semangat kepada mereka. Jangan dihantui ketakutan melulu juga. Dan duduk bersama, mintakan kalau memang misalnya ada keluhan-keluhan mereka dan cari solusi, jangan dibiarkan. Dan keempat adalah awasi tugas mereka. Setelah sudah dibagi tadi, awasi tugas mereka. Itu makanya tadi saya mengatakan bahwa kepala sekolah itu salah satu faktor yang menentukan kualitas pendidikan di sekolah masing-masing. Ini kita punya tantangan ke depan. Tantangannya adalah penuh persaingan. Ini sekolah yang tidak berkualitas
hanya menghasilkan siswa didik yang tidak berkualitas. Adalah berbicara tentang teknologi pendidikan, adalah berbicara tentang media. Saat ini syukurlah ada COVID, maka kebiasaan kita menggunakan media teknologi informasi. Ini saya yakin dan percaya karena COVID, maka memaksa kita menggunakan media teknologi informasi. Ketiga adalah manajemen kepemimpinan kepala sekolah juga. Itu berbicara tentang manajemen. Tadi sudah saya cerita tadi manajemen. Saya tidak ulangi.